Siapa yang masih haus dan lapar akan Tuhan? Siapa yang masih mau lebih lagi bersama Tuhan? Masih bisa makan? Masih bisa minum? Masih mau yang lebih dahsyat? Yakin? Gak lapar? Gak pengen tidur? Gak pengen main handphone aja? Awas habis ini ada yang minta handphone ya. Keluaran 3 ayat yang pertama. Wow. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia kemana? Ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Teman-teman, bagi yang belum kenal, nama saya Joshua Christian. Dan saya menggembalakan Youth Rock. Saya ini tidak dilahirkan brojol dari batu, tidak teman-teman. Saya lahir tetap dengan ukuran bayi. Saya lahir tidak sesakti ini. Saya lahir juga biasa saja. Dan tidak ada yang spesial dalam hidup saya. Boleh lihatnya ke saya aja gak? Jangan LED-nya. Nah, gak apa-apa yang di belakang lagi pelepasan. Biar sampai lepas tuntas mereka. Saya ini gak lahir langsung sakti teman-teman. Saya mau share ya. Seberapa banyak teman-teman udah pernah dengar kesaksian saya. Lahir 10 bulan, penyakitan, disangka perempuan, boleh angkat tangan? Udah bosan lah ya. Oh banyak yang belum loh. Tapi udah tahu lah, saya gak akan cerita soal itu. Singkat cerita, saya ini anak kedua, jarak saya dengan kakak saya cuma beda setahun. Kakak saya laki-laki, papa saya pengen saya anak perempuan. Saya dipanggil Jessica, akhirnya lahir laki-laki, dipanggillah. Udah hafal kan sampai kesaksian saya kan. Saya dipanggil Joshua, saya kena penyakit, saya lahir 10 bulan. Kulit saya rusak karena saya udah berenang di pup dan pipis saya sendiri. Kulit saya rusak, saya kena TBC dan lain sebagainya, saya tertolak. Saya disangka anak dari panti asuhan. Saya disangka anak cacat dan lain sebagainya. Kakak saya lucu sebabnya. Dan singkat cerita itu membuat saya jadi orang yang pemarah bla bla bla. Saya ketemu Tuhan, saya bertobat sampai hari ini. Tapi bukan itu tema cerita saya hari ini. Saya ini dari kecil, saya selalu menjadi orang yang bukan orang yang diandalkan. Saya punya kakak, meskipun beliau ini sangat pendiam orangnya, tetapi dia sangat pintar. Siapa yang di sini punya kakak lebih pintar dari kalian? Boleh katakan, nyebelin gak rasanya? Nah, itu saya pengen ngomong gitu. Terima kasih. Nyebelin banget. Siapa yang kalian kakak dan kalian lebih pintar dari adik kalian? Boleh katakan? Gak apa-apa, turun. Welcome to the club. Nah, saya ini punya kakak yang jauh lebih pintar dari saya. Kakak saya juara kelas. Kakak saya, dia ini apa ya, kalau di sekolah dia juara 2, juara 3, juara 1 bahkan. Saya ini juara 4, juara 5. Ada beberapa orang yang gini ya, mereka ini bangga. Kak saya ini juara 1 dari belakang. Itu tetap achievement loh. Bener dong, juara 1 dari belakang itu gak gampang loh teman-teman. Kau baca ya pernah juara 1 dari belakang. Gak gampang loh. Nah saya ini gak di paling depan, gak di paling belakang. Saya ini selalu middleman. Kalau ada 20 orang, saya akan ranking 9, 11, 8, jarang banget. Kalau ada 10 orang, saya ranking berapa? 6, 7, sebel ya. Ya tergantung aja, pokoknya saya akan di tengah. Kakak saya ini badannya gendut dulu, sekarang udah kurus. Kayak siapa ya? Ya gemuk lah orangnya dia. Dan dia ini ikut lomba futsal jadi ini ngomongin koko saya, gibahin kakak saya nih. Besok kakak saya baru datang, jadi saya bebas hari ini. Kakak saya itu orangnya gemuk dan dia jadi kiper.
Saya itu orangnya kurus lah. Saya dari dulu badannya segini-segini aja. Menurut saya kalau main bola, sekolah saya kalah. Kalau main olahraga, saya merasa saya lebih berbakat. Saya striker. Koko saya kiper. Koko saya badannya gendut, gerak susah, gocek bola apalagi. Tapi bayangin ya, ini ceritanya. Kakak saya ikut klub di sekolah Mahanaim. Kami sekolah di Mahanaim. Kakak saya jadi kiper nomor 1. Mereka juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Strikernya Kau Baja. Saya sama Kau Baja ini musuh bebuyutan dulu. Ja, boleh maju ke depan bentar, Ja. Ini tuh partner kebanggaan saya loh ini. Ini kakak saya teman-teman umurnya. Nah, kita ini dulu, jadi bisa bayangkan ya, dulu kita masih ABG, sama-sama belum melayani Tuhan. Belum ya? Belum. Obaja kurus, saya lebih gemuk dikit sebenarnya. Obaja kurus. Kita ini pesaing. Sekarang kebalik, iya. Kita ini pesaing. Jadi akan cuma ada satu striker yang dipilih di antara kita berdua. Posisi kita sama. Buat perempuan yang gak tahu, striker itu pemain depan yang tugasnya cetak gol, futsal. Suatu kali, saya gak pernah menang sama Kau Baja. Obaja akan menang top skor, dia akan juara 1, juara 2, membawa Mahanaim dapat semua piala, itu beliau orangnya. Suatu kali, enggak apa-apa, benar, emang dia jago. Jago. Suatu kali teman-teman, akhirnya setelah sekian, kakak saya selalu main. Setelah sekian lama saya masuk dalam tim inti futsal Mahanaim. Meskipun cadangannya Kau Baja. Yang pertama nyebelin, suatu hari sepatunya Obaja rusak, sepatu saya yang dipakai, dia menang top scorer, gua kagak. Itu sepatu saya, harusnya piala buat saya. Tapi dia pakai sepatu saya. Sepatu saya dipakai sama Kau Baja karena ukuran kita sama. Suatu kali saya dipilih untuk jadi cadangan dari sekolah Mahanaim. Oke, saya gak pernah dipilih. Sekalinya saya dipilih, saya masuk satu tim sama Obaja, sepatu saya dipinjam. Obaja cetak gol 3, saya dimainin, pemain cadangan. Dan saya nendang kena supporter yang di belakang, saya langsung dikeluarin teman-teman. Dan tahu nggak, ceritanya berakhir dengan cerita yang cukup tragis. Mahanaim nggak pernah kalah. Sejak saya main, Mahanaim juara 4. Terima kasih Obaja, silakan. Mahanaim juara 4 dan saya nggak pernah dapat piala itu. Mahanaim juara 4, sedih kan? Kakak saya pernah ikut lomba Dufan, bikin wahana Dufan. Dan sampai sekarang pialanya masih ada di rumah saya. Mahanaim itu terkenal dengan lomba spaghetti bridge. Ada yang pernah tahu? Jadi bikin jembatan dari spaghetti teman-teman. Saya juga gak tahu faedahnya apa. Tapi mereka bikin jembatan dari spaghetti. Spaghetti yang belum digodok. Itu dilem dan ada perhitungan fisikanya. Mahanaim gak pernah kalah. Karena mereka punya guru yang bisa ngitung dan ada rumusnya. Saya berpikir itu adalah satu-satunya kesempatan saya akan menangin piala. Gak mungkin kalah kan Mahanaim. Sampai piala bergilir itu jadi piala tetap. Bayangin ya, saking saktinya Mahanaim. Saya daftar, gak kepilih. Dan Mahanaim tetap juara teman-teman. Sedih banget kan. Jadi saya ini bukan orang yang nomor 1. Saya berapa kali ikut retret. Dan yang menang Kau Baja. Saya selalu juara 3, juara 4. Kan sebelah juara 2 itu lumayan ada perlawanan. Saya juara 3, juara 4. Di paling belakang paling cupu juga enggak. Saya ikut lomba apalagi, hampir semua lomba saya ikutin dan enggak ada yang saya menang. Saya pernah dipilih untuk jadi OSIS Mahanaim. Dulu ada bahasa Inggris, ada nasional, ada pemimpinnya lagi satu. Dan tidak terpilih juga saya. Suatu kali kakak saya datang dan kakak saya bilang gini, Jos, kamu tuh bakatnya apa sih? Kamu tuh khotbah gak bisa, main musik gak bisa, nyanyi jangan harap, olahraga kalah sama orang gendut kayak saya, sekolah juga gak bisa. Enggak, saya bukannya merendah di atas gunung ya teman-teman. Tapi memang kenyataannya saya selalu ranking segitu. Yang jago cuma dapetin cewek, udah itu doang satu. Sisanya gue gak bisa. Sama dapetin hati Tuhan, nah itu. Lebih dari cukup tapi ya. Saya kalau pelayanan di rock suka sungkan, banyak mantan sebabnya. Tapi gak apa-apa, sekarang udah punya anak. Anak saya lagi bobo tapi udah menikah. Tapi saya nggak fokus ya, iya ada anaknya, lihat sini lihat. Enggak, saya udah beranak teman-teman. Saya ini umur 25 dan saya udah beranak. Mana sih Miel? Miel.
Nah ini lagi bobo. Halo Miel. Tuh anak saya aja lebih terkenal dari bapaknya. Oke terima kasih. Dah Miel turun kamu. Gantian bapaknya. Terima kasih Miel. Saya udah beranak itu istri saya teman-teman. Cikes betul. Nah sampai saya tuh mikir gini Tuhan talenta saya itu apa ya? Kan katanya Tuhan tuh memberikan minimal 1 talenta. Orang khotbah kan bilang 1 talenta itu 40 kilogram emas gitu. Salah sih, 1 talenta itu 40 kilogram. 40 kilogram tai bisa, 40 kilogram perak bisa. 40 kilogram bukan emas. Nah saya tuh cuma bilang Tuhan katanya minimal 1 talenta. Talentaku tuh apa? Saya main musik bisa nggak? Bisa. Saya main gitar tuh bisa. Kalau teman-teman malam mau pujian penyembahan sama saya, bisa. Tapi kalau saya main di depan Kaleo, saya dimaki-maki, diketawain teman-teman. Justru chordnya salah semua gitu. Menurut saya udah bener, orang udah nangis di jamaah Tuhan. Salah. Saya bisa main keyboard nggak? Bisa. Kunci C dan kunci peperangan doang. Deng, 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 deng gitu saya bisa. Ngiringin khotbah nggak asik lah. Saya main drum bisa, slow beat 1. Dek, tak, dek, tak, dek, tak. Tak terbang, dek. Tak, dek, jazz, dek, ketak. Nah itu saya bisa. Bass saya nggak nguasain, biola juga nggak bisa, yang lain juga nggak bisa. Nyanyi, enggak lah. Dibilang bisa, tetapi nggak merdu. Istri saya aja saya nyanyiin nggak mau. Sakit kan? Saya tuh bilang gini, Kes kamu tuh ulang tahun mau nggak? Aku bikinin 1 album aku nyanyi, nggak usah Jos. Bisa bayangin nggak? Ini jadi stand up comedy, tahu nggak? Tapi ini ilahi banget. Tapi gini, dan sampai akhirnya kakak saya tuh bilang gini, Jos kamu tuh ibarat lingkaran. Nggak ada talentanya sama sekali, bulat. Orang itu kan lonjong, segitiga, dia jago di penginjilan, dia jago di mana gitu. Kamu tuh bundar Jos, bulat, nggak punya bakat, nggak bisa ngapa-ngapain. Di mobil saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Kamu tuh nggak punya bakat, nggak bisa apa-apa, kamu khotbah juga pendek. Saya kalau khotbah dulu pendek, kakak saya khotbah panjang, dan saya kan cuma manjang-manjangin khotbah supaya bisa kira-kira selesainya bareng. Dan ini nggak lucu, ini sedih. Ketawa lagi. Kan habis nangis-nangis ketawa. Wow. Di sini ada Randy nggak? Cunghwa mana Randy? Nggak ada ya? Ada 1 orang lagi. Kita sama-sama gamers. Jadi saya futsal kalah, sekolah kalah, ada 1 teman gamers. Dia menang terus, saya kalah mulu teman-teman. Semua apapun yang saya coba, kacau. Bulat, udah bulat aja, nggak ada bakat apa-apa. Main PS, main sepak bola kalah, apapun lah. Komputer kalah, main point blank kalah, Counter Strike kalah. Mobile Legend nggak bisa mainnya. Main PUBG saya lumayan lah. Setiap kali kalah saya bikin ID baru. Mulai lagi dari bronze. Hahaha, saya nggak bisa terkalahkan. Serius, nggak ngerti ya PUBG? Iya. Sampai akhirnya gini, saya bilang Tuhan, bagus saya itu bulat. Bagus saya itu nggak punya bakat yang menonjol. Berarti saya bisa menguasai segalanya Tuhan. Bagus saya nggak bisa terlalu hal yang fokus, berarti saya bisa nguasain sangat banyak hal. Saya penari, tetapi nggak masuk ke tim yang jago juga teman-teman. Pemimpin sih, tapi ya cuman nari hiburan lah. Nanti yang jago-jago tuh datang tengah-tengah gitu, datang telat-telat mereka juga narinya di tengah. Saya di awal-awal gitulah, main banner gitu saya sakti gitu. Main cheers saya nggak pernah diajakin, nari pasangan nggak pernah diajakin. Tapi saya bilang gini, bagus, saya ini lingkaran. Saya bisa upgrade dalam segala hal. Sejak saat itu teman-teman saya upgrade semua. Saya latihan vokal, saya latihan musik, yang tadi saya sebut cuma bisa kunci C itu saya tetap latihan. Saya latihan khotbah, saya latihan apapun yang saya bisa latih. Toh saya gak punya bakat kan? Saya gak perlu terlalu fokus main keyboard kan? Saya gak perlu terlalu fokus nari kan? Saya gak terlalu fokus pegang kamera kan? Saya bisa pegang semua. Gak lama teman-teman, proses yang panjang, singkat cerita saya ketemu Tuhan, saya dipisahkan dari teman-teman saya itu poin paling penting.
dipisahkan dari teman-teman kalian. Dipisahkan dari teman-teman saya yang suka main game, suka ngerokok atau saya di kuliah. Dipisahkan dari teman-teman saya yang suka main perempuan, dipisahkan dari teman-teman yang main dugem semua. Saya memilih menghisapkan diriku dalam pelayanan. Sampai akhirnya, sampai hari ini. Kalau teman-teman ngelihat dari semua panitia yang ada, sekali lagi saya minta maaf kalau ada panitia yang mungkin galak, kurang berkenan. Tetapi mereka semua di bawah Tuhan Yesus melalui saya, teman-teman. Dan semua pemain musik, kameramen, saya pegang 12 unit di Mahanaim. Saya pegang mulai dari gereja, sound system, multimedia, radio, youth, ministry, penari, apalagi yayasan, pembangunan. Saya pegang hampir 12 unit. Khotbah, leader, second layer, kepemimpinan. Saya pegang 12 unit, belum semua bisnis. Saya punya 4 perusahaan kira-kira. Ada restoran, ada PT, ada CV dan lain sebagainya. Hari itu saya cuma jalan dan saya cuma lihat di situ ada semak yang terbakar. Hari ini teman-teman ada sama-sama di Gunung Allah, amin. Teman-teman lagi jalan dengan kambing domba. Di Alkitab ditulis gini, Musa berjalan dengan kambing dombanya. Jadi dia lagi melakukan hal yang normal. Normal gak sih kalau anak muda dengar khotbah kelamaan, mulai berisik, mulai ngobrol, normal gak sih? Normal kok. Normal ini di belakang. Normal gak sih kalau anak muda pengen handphone malam-malam, alasannya pengen Shopee lah, pengen hubungin orang tua lah. Ujung-ujungnya juga Instagram lagi gitu. Gak nyindir. Murka tapi. Normal kan? Normal kok. Normal. Gak apa-apa, emang normal. Hari itu Musa lagi gembalain dengan normal. Benar gak? Yakni Gunung sekali ketika ia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun naik ke Gunung Allah. Jadi dia lagi jalan biasa. Dalam kehidupan yang normal. Tapi kemudian dia lihat semak yang terbakar. Dan di Alkitab ditulis gini, klise. Dia nengok dan di Alkitab ditulis, baiklah aku menyimpang ke sana. Hari itu hidup saya gak berarti teman-teman. Percayalah kalau saya jadi anak bandel banget kayak Kaleo gitu, kesaksiannya enak gitu loh. Saya anak paling nakal di sekolah, saya ngedrugs, saya ini keren gitu loh. Obaja, saya ini gak naik kelas, saya gini. Lah saya mau kesaksian apa gitu, naik kelas ya naik, ranking berapa ya tengah-tengah. Nakal banget gak? Ya enggak, paling nakal ngapain, kabur dari kelas. Udah tuh udah nakal badung banget lah. Udah gak ada yang dibanggain. Dan suatu hari ada semak. Suatu hari saya tahu di situ ada Tuhan. Saya belok. Saya menyimpang. Dan waktu saya belok, waktu saya menyimpang ke sana, dan tiba-tiba di Alkitab ditulis, dan karena Tuhan melihat Musa menyimpang, maka Tuhan manggil. Seberapa banyak engkau waktu semak itu terbakar, engkau mau nyimpang ke sana. Engkau nyimpang dari kehidupanmu yang biasa, engkau nyimpang dari kehidupan nakalmu, engkau nyimpang dari teman-temanmu, semua teman-temanmu ke sini, kamu ke sana. Semua teman-teman ngajarin lu tuh emang harusnya ngerokok, nggak ada yang salah, normal. Lu ya memang anak muda yang ngerokok, dan memang menurut saya juga pernah muda teman-teman. Tapi saya tahu, nggak, gue harus nyimpang ke sini. Dan tiba-tiba waktu engkau, bahkan di Alkitab disini, waktu Musa memutuskan nyimpang, baru satu langkah. Tuhan ngomong, amin. Hari ini Tuhan gak butuh banyak dari kami. Tuhan cuma butuh, maukah engkau keluar dari zona normalmu ini loh. Nyimpang ke sana. Sebentar ini mau kita lakuin sama-sama. Nanti dilanjutkan sama hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih ajaib dari saya. Mereka tuh juara 1, ada yang juara Putri Indonesia. Ya ini mah Putra Indonesia, Putra Bekasi aja gak masuk. Putra Mahanaim aja tadi saingan sama cowok ganteng di situ. Tapi ini satu hal yang mau kita lakuin. Siapa yang mau hidupmu diubahkan malam hari ini? Sekali lagi gini teman-teman. Tuhan mau panggil kau jadi pangeran.
Tuhan mau panggil kau jadi panglima dan pahlawan. Masalahnya satu, lu mau nggak? Mau nggak nyimpangin lo? Semua ngajarin kamu hidup normal, sekolah normal. Tadi yang sessionnya Bu Nike, anaknya kesaksian, betul kan? Loncat kelas, betul? Hidup nggak normal. Saya harusnya begini, saya disuruh. Enggak, ikut Tuhan. Tutup Alkitabmu sama-sama. Saya masih ada satu lagi sih, firman. Satu lagi. Catat dulu yang tadi ya. Kisah Rasul 19 ayat 13. Satu lagi. Ini sebenarnya gak nyambung, tapi ini pesan Tuhan. Kan terbukti kan, saya gak bisa khotbah kan. Saya itu bisanya menyampaikan pesan Tuhan. Khotbah urusan yang lain aja. Tepuk tangan sekalian 1, 2, 3. Nah, entah. Jangan kebanyakan, terima kasih. Kisah Rasul 19 ayat 13. Enggak, serius. Ini pesan Tuhan buat kalian. Ini keren banget. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas nama yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Teman-teman pernah dengar cerita tentang anak-anak Skewa? Boleh katakan yang pernah? Kemudian dia coba ngusir iblis dan iblis malah nyerang balik. Dan dia digagahi sampai telanjang. Pernah dengar? Kenapa iblis gak mau tunduk sama dia? Kalau di Alkitab saya lanjutin ya. Mereka yang melakukan hal itu, jadi anak-anak Skewa, ini adalah 7 orang anak dari seorang imam. Mana ayatnya? Mereka adalah 7 orang anak dari seorang imam. Kisah Rasul 19 ayat 15 atau 14. Jadi mereka ini anak-anak imam. Jadi kalau teman-teman bilang, oh iya anak-anak Skewa ini anak-anak penjahat. Bukan. Mereka anak-anak siapa? Imam. Jadi saya pengen ngomong gini buat teman-teman. Siapa yang sekali lagi mau hidupmu dipakai Tuhan? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau jadi pahlawan Tuhan? Mau jadi pangerannya Tuhan? Panglima-panglimanya Tuhan? Satu lagi. Tapi gini. Mereka ini anak imam. Tapi mereka ngusir setan. Dan setan ngusir mereka. Sebab di Alkitab ditulis gini. Dalam bahasa Inggris. Dan anak-anak Skewa ini seorang vagabond. Pengembara. Saya mau tutup pakai ini. Anak-anak Skewa ini bukan mereka penyembah berhala. Bukan. Mereka ini pengembara. Vagabond. Mereka tidak bertuan. Mereka ngembara. Gak jelas. Pemimpinnya siapa gak jelas. Siapa yang kalian tahu hidup kalian tuh mengembara? Pemimpinnya gak jelas, hidup semau gue. Boleh angkat tangan? Yang anak-anak lama-lama mungkin. Tidak bertuan. Guru tidak pernah bisa memimpin kalian. Orang tua gak pernah bisa mimpin. Pernah? Pernah ngerasain? Pendeta gak pernah bisa nguasain kalian. Dan kalian vagabond. Hari ini saya mau ngomong gini. Tuhan tolong Tuhan. Ampuni setiap kami, buat kami bisa menyelesaikan dengan kuat Tuhan. Shekena rapa sakana rapa sokona rapa shekena. Yuk semua mari kita doa. Shakana rapa sekena. Sokona rapa shakana rapa saka. Tuhan tolong Tuhan. Sokona rapa shekena rapa saka. Sokona rapa shekena rapa saka. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Beri kami kekuatan stamina rohani. Tuhan tolong. Masalahnya gini. Waktu pertama kali Kain membunuh Habel. Atau bahkan waktu pertama kali Daud memakan buah. Ada satu kutuk yang dilepaskan. Kepada Adam, mulai hari ini Adam, kamu akan keluar. Dan kamu harus bekerja. Itu sama, vagabond.
Kain juga sama, pertama kali dia membunuh Habel. Dan di Alkitab mulai hari ini engkau menjadi pengembara, engkau jadi vagabond. Ada banyak orang di tempat ini, engkau melayani Tuhan, engkau khotbah, tapi engkau gak pernah bisa tunduk dengan siapapun. Engkau ngusir setannya gak bisa. Apalagi semua mujizat, apalagi semua yang lain. Kau katakan kau mau jadi pahlawan, kau mau jadi panglima Tuhan. Tapi masalahnya, kalau engkau gak bisa tunduk dan mengabdi, kau gak akan bisa. Hari saya mau ajak kita doa sama-sama. Saya mau impartasi. Kita mau, karena bagian saya cuma hari ini sebab. Besok ada Kobevis, ada Ibu Iin dan lain sebagainya. Saya cuma punya satu session ini. Jadi saya mau ajak kita mau impartasi. Kita mau terima yang kuat malam hari ini, amin. Habis itu baru dilanjutkan sama saudara-saudara saya. Tapi gini, masalahnya setiap kali engkau belum bisa ditundukkan. Bahkan beberapa pelayan Tuhan, engkau itu juga vagabond. Beberapa pelayan Tuhan, pelayan mimbar, engkau sudah jadi WL singer, engkau tetap jiwamu tuh ngembara. Kebayang gak sih? Susah sih, saya juga jelasin susah. Hari itu Musa setelah dia bunuh orang Mesir dan dia kabur, itu dia vagabond. Baru akhirnya dia beralih, nyimpang. Ketemu semak yang terbakar. Sama. Hari ini saya butuh kalian semua dipakai Tuhan dengan sangat ajaib, teman-teman. Tapi kalau nggak ada yang bisa menundukkan kalian nggak akan bisa dipakai Tuhan. Mari tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan.